Ikrimah bin Abi Jahal, sang penunggang yang berhijrah. Ikrimah bin Abi Jahal adalah salah seorang anggota suku Quraisy yang terpandang nasabnya dan yang paling banyak harta. Sepantasnya ia memeluk Islam sebagaimana para sahabatnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, dan yang lainnya. Lalu siapakah ayahnya? Ayahnya adalah tokoh Mekah yang paling bengis, pemimpin tindakan kemusyrikan nomor satu, sosok penyiksa yang ulahnya Allah mencoba keimanan kaum mukminin dan ternyata mereka tegar menghadapinya. Dialah Abu Hakam bin Hisham atau Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal adalah seorang di antara beberapa suku Quraisy yang pemberani dan salah seorang tokoh penunggang kuda yang terpandang. Ikrimah bin Abu Jahal merasa harus menuruti kepemimpinan ayahnya untuk memusuhi Rasulullah SAW, sehingga ia sendiri begitu benci kepada Nabi. Ia juga menyiksa para sahabat beliau dengan kejam. Ketika ayahnya memimpin pasukan musyrikin dalam perang Badar, ia bersumpah dengan Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan kembali ke Mekah kecuali bila Muhammad sudah kalah. Akan tetapi Lata dan Uzza tidak menjawab seruan Abu Jahal karena keduanya tidak bisa mendengar. Akhirnya Abu Jahal mati di Badar dan anaknya Ikrimah menyaksikan peristiwa tersebut dengan kedua matanya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Jika dulu dia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Bangsa Quraisy kali ini dipimpin oleh pasukan berkuda di bawah komando Khalid bin Walid dan pasukan infanteri di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal. Kedua komandan kaum musyrikin ini telah berhasil membuat kemenangan di pihak mereka dan mengalahkan Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum musyrikin saat itu telah membuktikan kemenangan yang besar sehingga Abu Sufyan berseru, "Inilah balasan dari perang Badar." Pada hari pembebasan kota Mekah, kaum Quraisy berpendapat bahwa mereka tidak mampu melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka memutuskan untuk membiarkan Rasulullah datang ke Mekah. Akan tetapi Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa orang lainnya tidak sepakat dengan keputusan kaum Quraisy ini. Maka Khalid bin Walid menyerang kaum musyrikin dalam sebuah perang kecil ini, di mana beberapa orang terbunuh dari mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri. Salah seorang dari mereka yang berhasil lolos adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah melarikan diri ke Yaman karena takut dihukum mati oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuat istri Ikrimah yang bernama Ummu Hakim menemui Rasulullah untuk meminta ampunan. Ketika Rasulullah memenuhi permohonan itu, maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah dan juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir.
Karena itu janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang masih hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Rasulullah SAW lalu berdoa, "Ya Allah, berilah ampunan kepadanya atas setiap permusuhan yang telah ia lakukan terhadapku, atas setiap perjalanan perang yang pernah ia lakukan untuk memadamkan cahayamu. Dan ampunilah ia atas apa yang pernah ia lakukan terhadap kehormatanku saat berhadapan denganku ataupun saat aku sedang tidak ada." Maka wajah Ikrimah langsung cerah dan ia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, semua harta yang pernah aku berikan untuk menghalangi jalan Allah, maka akan aku berikan lagi berlipat ganda di jalan Allah. Dan setiap korban yang pernah aku bunuh dalam menghalangi jalan Allah, maka aku akan membunuh jumlah yang berlipat ganda di jalan Allah." Mulai hari itu Ikrimah bergabung dengan pasukan dakwah sebagai seorang penunggang kuda yang berani di medan laga. Dia menjadi seorang yang amat kuat beribadah, selalu membaca kitabullah di masjid-masjid. Ia pernah menaruh Al-Quran di wajahnya sambil berkata, "Inilah kitab Tuhanku, kalam Tuhanku," dan ia menangis karena takut kepada Allah. Ikrimah memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW. Setiap kali kaum muslimin melakukan perang, pasti ia ikut bersama mereka. Tidak pernah ada rombongan yang diutus Rasulullah SAW untuk berperang, kecuali Ikrimah sudah ada di barisan terdepan mereka. Pada perang Yarmuk, Ikrimah melakukan duel dengan Iqbal Al-Zami di sebuah genangan air yang dingin pada saat hari begitu panas. Pada suatu kesempatan kaum muslimin terjepit, Ikrimah turun dari kudanya dan mematahkan sarung pedangnya, lalu menerobos barisan tentara Romawi. Khalid bin Walid langsung mengejarnya dan berkata, "Jangan kau lakukan hal ini, wahai Ikrimah. Jika engkau tewas, maka hal ini akan membuat barisan muslimin menjadi lemah." Ikrimah pun menjawab, "Biarkan aku, wahai Khalid. Engkau sudah lama menemani dan mengenal Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku, kami adalah orang-orang yang dulunya amat memusuhi beliau. Biarkan aku menebus segala kesalahanku yang terdahulu. Dulu aku sering berperang melawan Rasulullah SAW. Apakah hari ini aku mesti berpaling untuk melawan bangsa Romawi? Ini tidak boleh terjadi." Lalu ia berseru kepada pasukan muslimin, "Siapakah yang bersedia untuk rela mati?" Maka pamannya Al-Haris bin Hisham, Dirar bin Al-Azwar, dan 400 orang lagi dari pasukan muslimin bersedia melakukannya. Akhirnya mereka semua berperang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dengan begitu semangatnya, dan mereka melindungi Khalid dengan begitu hebatnya. Peperangan Yarmuk semakin menghebat dan kemenangan berpihak pada pasukan muslimin. Dan di tanah Yarmuk kini terdapat 3 orang mujahidin yang menderita luka parah. Ketiganya adalah Al-Harits bin Hisham, Ayasi bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harits berteriak meminta minum. Begitu air minum dibawakan kepadanya, ia menoleh ke arah Ikrimah, lalu berkata, "Berikan air ini kepadanya." Begitu air dibawakan kepada Ikrimah, ia menoleh ke arah Ayasi dan berkata, "Berikan air ini kepadanya." Begitu mereka membawakan air kepada Ayasi, rupanya Ayasi sudah tewas. Ketika mereka kembali lagi kepada Al-Haris dan Ikrimah, rupanya keduanya pun sudah tiada.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka semua dan memberikan kepada mereka minuman dari telaga Al-Kautsar yang tidak pernah merasakan haus lagi untuk selama-lamanya.